Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, hari ini kita akan belajar matematika. Sebelum kita belajar matematika, marilah kita awali dengan berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Anak-anak, hari ini kita akan belajar materi tentang kelipatan dan faktor. Silahkan kalian siapkan buku matematika kalian kelas 4 ESPS. Materi yang akan kita pelajari ini adalah kelipatan bilangan yang pertama. Di sini sangat penting sekali bagi kalian untuk hafal perkalian. Jadi bersyukurlah kalian wahai anak-anak yang di rumah diminta orang tuanya untuk menghafalkan perkalian. Ingat, perkalian sudah kalian pelajari mulai dari kelas 1 sampai kelas 3. Kelas 4 harusnya sudah melancarkan perkalian dan menghafalkan, sudah hafal di luar kepala. Nah, kita akan bahas terlebih dahulu apa itu kelipatan bilangan. Kelipatan bilangan adalah hasil perkalian bilangan tersebut dengan bilangan asli. Maksudnya bagaimana sih, Bu? Nah, bilangan asli itu adalah bilangan yang dimulai dari 1, 2, 3, dan seterusnya. Jadi, 0 itu tidak masuk ke bilangan asli dan negatif atau negatif 1, negatif 2, pecahan itu tidak termasuk ke dalam bilangan asli. Langsung saja Bu Umpri beri contoh kelipatan bilangan. Misal ada soal, tentukan kelipatan dari 3. Nah, kelipatan itu adalah hasil perkalian. Berarti begini caranya. 3 kali 1, 3 kali 2, 3 kali 3, 3 kali 4, 3 kali 5, 3 kali 6, dan seterusnya. Nah, kelipatan 3 itu adalah hasil dari bilangan tertentu dikali bilangan itu sendiri. Ini bilangan asli dikali bilangan itu sendiri. Jadi, kelipatan dari 3 itu adalah 3, 6, 9, 12, 15, dan seterusnya. Di sini Bu Umpri hanya mencontohkan 3 kali 5, sampai 3 kali 5. Tapi jika diteruskan 3 kali 6, 3 kali 7, dan seterusnya, maka hasilnya itu disebut dengan kelipatan. Contoh yang lainnya. Tentukan 3 kelipatan pertama dari bilangan 2. Ingat, kelipatan berarti hasil perkalian. Yang ditanyakan adalah bilangan 2. Berarti 2, 4, 6, 8, 10, 12. Kok bisa seperti ini? Nah, 2 diperoleh dari 2 kali 1. 4 diperoleh dari 2 kali 2. 6 berarti 2 kali 3. 8 2 kali 4. 10 2 kali 5. Dan 12 itu 2 kali 6. Yang di sini yang ditanyakan adalah 3 kelipatan pertama. 3 kelipatan pertama berarti yang dicari adalah yang di depan, 3 angka yang di depan. Berarti 3 kelipatan pertama dari 2 adalah 2, 4, dan 6. 3, 1, 2, 3. Nah, 3 yang di depan ini itu adalah kelipatan pertama dari bilangan 2. Contoh yang lainnya. Tentukan 3 kelipatan pertama dari bilangan 6. Sama soalnya, 3 kelipatan pertama dari 2. Yang bawah, yang nomor 2, 3 kelipatan pertama dari 6. Sekarang kita cari kelipatan 6 itu. Yang sudah hafal berarti 6 kali 1, 6. 6 kali 2, 12. 6 kali 3, 18. Dan seterusnya. Nah, 6, 12, 18, dan 24. Karena yang dicari hanya 3 kelipatan, kalian yang sudah hafal, ya 3 saja yang dicari. Ini Bu Umpri memberikan contoh 4. 6 kali 1, 6. 6 kali 2, 12. 6 kali 3, 18. 6 kali 4, 24.
Nah, yang ditanyakan adalah 3 kelipatan pertama, berarti diambil yang sampai 3 saja. 1, 2, 3. Berarti 3 kelipatan pertama dari 6 adalah 6, 12, dan 18. 6, 12, dan 18. Mudah ya. Jadi kunci dari kelipatan dan faktor nanti itu adalah perkalian. Hafalkan betul-betul perkalian, minimal 1 sampai 10 itu harus di luar kepala. Nah, akan ada contoh soal kelipatan bersyarat. Kenapa bersyarat? Misal seperti ini. Tentukan kelipatan 2 yang lebih dari 10 tapi kurang dari 15. Nih, yang dicari kelipatan 2, tapi syaratnya adalah lebih dari 10 tapi kurang dari 15. Karena yang sudah hafal perkalian, 2 kali berapa? Yang hasilnya 10. Iya, 2 kali 5. Perhatikan, ini sudah memberi tulis kelipatan dari 2. Kenapa pertamanya 10 kok enggak 2? Karena kita carinya lebih dari 10. Oh maaf, lebih dari 10 dan kurang dari 15. Jadi, kita carinya mulai dari 10. 10 itu berarti adalah 2 kali 5. 12 berarti 2 kali 6. 14 berarti 2 kali 7. 16 berarti 2 kali 8. Kalau kalian masih belum hafal seperti ini, langsung hafal seperti ini, kalian boleh jentekkan seperti tadi 2 kali 5, 2 kali 6 ke bawah boleh. Nah, perhatikan di sini syaratnya adalah lebih dari 10 kurang dari 15. Lebih dari 10, berarti 10 ikut tidak? Tidak. Berarti lebih dari 10 ada 12, 14, dan 16. Tapi syarat yang kedua kurang dari 15, berarti 16 ikut tidak? Tidak. Yang dipakai hanya 12 dan 14. Lebih dari 10 kurang dari 15. Pas 14 itu kurang dari 15. Jadi jawabannya adalah 12 dan 14. Paham ya? Ini adalah contoh soal kelipatan bersyarat. Jika kalian nanti menemukan soal kelipatan bersyarat, maka perhatikan soalnya. Yang ditanyakan kelipatan berapa dan syaratnya berapa. Nanti silahkan dicari tahu. Itu tadi soal kelipatan bersyarat. Sekarang kita akan membahas tentang kelipatan persekutuan. Kelipatan persekutuan itu adalah bilangan kelipatan dari 2 atau lebih bilangan yang nilainya sama. Jadi, nanti akan ada beberapa bilangan atau angka yang kita cari kelipatannya. Nah, hasil dari kelipatan atau kelipatan itu yang sama, maka itu disebut dengan persekutuan. Persekutuan sama dengan kumpulan dari beberapa hal yang sama, tujuan yang sama. Jadi nanti kita cari nilai yang sama. Supaya lebih paham, akan memberi contohkan soal seperti ini. Supaya kalian lebih mudah paham, akan beri contoh kelipatan persekutuan. Nah, ini ada contoh. Tentukan kelipatan persekutuan 3 dan 4. Nah, ini kan ada 2 bilangan. Kalian cari kelipatan masing-masing dari bilangan tersebut. Kita mulai dari kelipatan 3. Kelipatan 3 itu ada 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24, 27, dan 30. Kelipatan 3 ini adalah
Bu Umri ambil 10 kelipatan dari 3. Kemudian kelipatan 4. Ada 4, 8, 12, 16, 20, 24, 28, 32, 36, dan 40. Minimal kalian untuk mencari kelipatan persekutuan itu cari kelipatan 10. Sampai 10 maksudnya. 3 kali 1, 3 kali 2, 3 kali 4, dan seterusnya sampai 3 kali 10. Hasilnya kan 30. Sama dengan yang 4. 4 kali 1, 8 kali 2, 8 kali 3, sampai 4 kali 10. Hasilnya kan 40. Nah, kelipatan persekutuan itu adalah yang kelipatannya sama. Perhatikan atas dan bawah, kelipatan 3 dan 4 ada nilai yang sama, yaitu di 12 dan 24. Jadi, kelipatan persekutuan 3 dan 4 itu adalah 12 dan 24. Kelipatan persekutuan. Nah, tentukan 3 kelipatan persekutuan pertama dari 3 dan 5. Sama dengan yang tadi, kalian tentukan kelipatan dari masing-masing bilangan. Yang ditanyakan adalah 3 dan 5, berarti kalian harus cari kelipatan 3 terlebih dahulu. Tadi Bu Umri bilang minimal 10. Ini sampai berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, dan seterusnya. Kenapa kok banyak banget? Karena yang dicari itu kelipatan 3 dan 5. Set. Kelipatan 5 itu ada 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60. Ini kok bisa ada 5, 10, 15, dan seterusnya? Ini berarti sama dengan tadi ya. Kelipatan itu adalah perkalian. Berarti 3, 3 kali 1, 3 kali 2, 6, 3 kali 3, 9, 3 kali 4, 12, 3 kali 5, 15, 3 kali 6, 18, dan seterusnya. Sama dengan ini, kelipatan 5. Berarti 5 kali 1, 5. 5 kali 2, 10. 5 kali 12. 5 kali 3, 15. 5 kali 4, 20. 5 kali 5, 25. Dan seterusnya. Kenapa kok banyak banget Bu yang 3? Karena yang kita cari itu persekutuan. Yang dicari 3 kelipatan persekutuan pertama. 3. Di sini tidak ada 3. 6. Tidak ada 6, 9, tidak ada, 12, tidak ada, 15, ketemu 1. Nah, 18, tidak ada, 21, tidak ada, 24, tidak ada, 27, tidak ada, 30, ketemu 2, 33, tidak ada, 33, tidak ada, 36, tidak ada juga, 39, tidak ada, 42, tidak ada, 45, ada. Ya, ketemu 3. Tentukan 3 kelipatan persekutuan pertama. Nah, jadi kelipatan persekutuan pertama dari 3 dan 5 adalah 15, 30, dan 45. Umri nulisnya 3KP, berarti 3 kelipatan persekutuan. Dari 3 dan 5 adalah 15, 30, dan 45. Nah, panjang ya perjalanannya. Makanya terus semangat, hafalkan perkaliannya. Jangan menyerah, tonton dan simak video ini sampai selesai. Ya. Kelipatan sudah kita lewati. Semoga anak-anak semua tambah pinter, diberi kemudahan untuk memahami materi tersebut. Sekarang kita lanjutkan ke faktor bilangan. Faktor bilangan adalah semua bilangan yang dapat membagi habis bilangan tersebut. Nah, sekarang
pembagian. Kalau tadi fokusnya ke perkalian, kalau faktor itu adalah bilangan yang bisa membagi. Perhatikan contohnya. Misal, tentukan faktor dari 12. Faktor itu adalah bilangan yang bisa membagi habis. Berarti bisa dibilang hasil pembagian, angka pembagiannya. Misal, 12 dibagi 1, hasilnya 12. 12 dibagi 2, 6. 12 bagi 3, 4. 12 bagi 4, 3. 12 bagi 6, 2. Balikannya ini ya. Nih, 12 bagi 2, 6. Berarti kalau 12 bagi 6, 2. Kan enak, tinggal dibolak-balik. 12 bagi 12, 1. Nih loh. 12 bagi 1, 12. Jadi kalau 12 bagi 12, 1. Tapi kalau 1 bagi 12, tidak bisa ya. Kalau dibalik, 12 bagi 12, 1. 12 bagi 1, 12. Jadi, faktornya itu yang mana? Bukan hasilnya, tapi angka yang digunakan untuk membagi ini yang di dalam. Angka yang bisa digunakan untuk membagi habis 12. Jadi yang di dalam ini 1, 2, 3, 4, 6, dan 12. Sama sebenarnya ya sebelah sini. Tapi ada beberapa angka yang nanti pembaginya berbeda dengan hasilnya. Jadi faktor itu bukan hasil bagi, tapi angka yang bisa digunakan untuk membagi. Nah, faktor dari 12 itu adalah 1, 2, 3, 4, 6, dan 12. Jika kalian sudah hafal perkalian, bisa kalian buat seperti ini. Faktor dari 12 itu adalah 1, 2, 3, 4, 6, 12. Berarti 12 itu faktornya adalah berapa kali berapa yang hasilnya 12. Contoh, 1 kali 12, 12. Berarti mereka faktornya. 2 kali 6, 12. 3 kali 4, 12. Diwalik, 4 kali 3, 12. 6 kali 2, 12. 12 kali 1, 12. Berarti faktornya itu adalah angka yang ada di bawah ini loh. Contoh yang lainnya ya, supaya kalian lebih paham. Tentukan faktor dari 20. 1 kali 20, berarti berapa kali berapa yang hasilnya 20 gitu ya. 1 kali 20, 20. 2 kali 2, 2 kali 10, 20. 4 kali 5. Nah, berarti faktor dari 20 itu adalah 1, 2, 4, 5, 10, dan 20. Kalau dijabarkan ke pembagian, hasilnya seperti ini loh, kayak yang tadi. 20 kali 20 bagi 1, 20, dan seterusnya. Nanti kan sama di sini hasilnya. Kalian lebih mudah pakai yang perkalian atau pakai yang pembagian, silahkan nanti boleh. Sama kan hasilnya, faktor 20 itu 1, 2, 4, 5, 10, dan 20. Pakai pembagian juga sama, 1, 2, 4, 5, 10, dan 20. Sama-sama faktornya itu kalian bisa pakai yang perkalian, bisa pakai yang pembagian. Tapi kalau pengen lebih ringkas ya pakai yang perkalian. Sama, sekarang kita lanjutkan ke faktor persekutuan. Faktor persekutuan itu adalah faktor dari dua bilangan atau lebih yang nilainya sama. Contoh, tentukan faktor persekutuan dari 8 dan 10. Jadi, kalian harus tahu terlebih dahulu faktor dari 8. 8 itu berapa kali berapa? 1 kali 8 dan 2 kali 4. Diwolak-walik hasilnya sama. 4 kali 2, 8. 8 kali 1, 8. Ini berarti adalah faktor dari 8. Sekarang 10. 1 kali 10 dan 2 kali 5. Tidak ada yang lain. 5 kali 2, 10 kali 1. Seperti itu. Muter-muter di situ saja. Berarti faktor dari 8 itu ada 1, 2, 4, 8. Faktor dari 10 itu ada 1, 2, 5, dan 10.
Nah, yang dicari itu kan faktor persekutuan, berarti angka yang sama. Yang sama ada yang mana? Ini loh di kotak yang depan, 1, 2, 1, 2. Kalau mau lihat hasilnya juga di sini, yang merah-merah, lingkari merah, 1 dan 2, 1 dan 2. Kalau ditulis hasilnya berarti FP. Faktor persekutuan dari 8 dan 10 adalah 1 dan 2. Jadi anak-anak, kelipatan dan faktor itu kuncinya kalian benar-benar harus hafal perkalian. Silahkan bagi kalian yang masih bingung bisa menambah pembelajaran dengan membuka buku matematika kalian ESPS, cari tentang materi faktor, kelipatan dan faktor, dan kelipatan persekutuan, faktor persekutuan. Jika menurut kalian penjelasan Bu Umri ini terlalu cepat, silahkan ulangi lagi menonton video ini supaya kalian lebih paham dan bisa mengerjakan soal-soal yang akan kalian temui di kemudian hari. Nah, itu tadi adalah sedikit pembahasan dari Bu Umri. Semoga bisa membantu kalian belajar selama di rumah. Pesan terakhir Bu Umri, putus asa itu adalah cara yang ditempuh oleh orang-orang yang gagal. Jadi, jangan sampai kalian berputus asa untuk belajar selama berada di rumah. Ingat, orang-orang yang sukses itu adalah orang-orang yang senantiasa berusaha dan terus berusaha, pantang menyerah. Jangan lupa subscribe channel ini, kemudian like dan share jika video ini bermanfaat. Sekian, apabila ada salah dan kurangnya, Bu Umri mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.